Hadiah Fatihah Rimiyen untuk Bapak dan Ibu-ibu ingkang sampun sedekah jariyah dan memberikan kontribusi untuk Pondok Pesantren Anwar Hidayah. Mudah-mudahan sedekah jariyah ndadosaken dipun paringi berkah sedayane lan ahli kubure dipun paringi padang jembar kubure nggih, diangkat segala amal sayane, dan mudah-mudahan kula lan panjenengan sedayane dipun paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila awalul ilmi utawi kawitane ilmu iku asumtu meneng, summal istima'u nuli amrih ngrongokake, summal hifdzu nuli amrih ngapalake. Sawise diapalna summal amalu nuli nglakokake, sawise dilakoni summan nasruhu nuli nyampeake ilmu atau gelar ilmu. Kemarin kita sudah tahu bahwa kalau dibuat perbandingan dari sisi kemanfaatan akhirat ini ya, karena kita jangan gebyah uyah ya. Ini kenapa saya sampaikan dari sisi kemanfaatan akhirat. Ternyata bahwa orang-orang yang mengajarkan kepada kita ini termasuk sebenarnya orang yang paling sayang dibandingkan dengan orang tua biologis. Orang tua biologis ya orang tua yang melahirkan kita. Ini kita lihat dari sudut masalah kemanfaatan akhirat. Alasannya kenapa? Alasannya kemarin disampaikan bahwa kalau orang tua kita, orang tua biologis itu kan hanya sebatas menjaga kita supaya kita tidak mendapatkan bahaya atau tidak mendapatkan kesengsaraan yang sifatnya hanya ketika kita ada di dunia. Beda dengan orang-orang yang nanti mengajar kepada kita. Ya. Di atas dikatakan bahwa ulama ini yahfazunahu min naril akhirah. Kalau ulama kepada kita itu adalah orang-orang yang menjaga kita supaya kita selamat dari api neraka. Makanya kemarin saya katakan dari sudut pandangan kemanfaatan akhirat, perbandingan welase wong tua, orang tua kandung kita dengan ulama ada perbedaan. Ya. Ini bukan berarti kemudian berarti wong tua kita kalah. Tetap wong tua kita ini bagaimanapun juga adalah wong yang nanti menjadi pintu masuk anak-anaknya mlebu swargane Gusti Allah. Tetapi dalam hal kaitan dalam satu sisi ya. Jadi orang tua itu harus menjaga supaya kita tidak mendapatkan kesengsaraan yang alam dunia. Ya, caranya apa? Supaya orang sengsara di sekolahna. Kan ya Bang nggih? Di sekolahna sing bener supaya oleh pekerjaan sing apik. Kira mboten? Sawise oleh pekerjaan sing apik berarti sejahtera. Angger sejahtera berarti kan tidak mendapatkan kesengsaraan nggih. Kan hampir seluruh wong tua itu kan punya pandangan yang sama seperti itu. Tetapi ternyata kalau dilihat dari sisi untuk kaitan akhirat,
Betul orang tua itu menjaga anak-anaknya supaya tidak mendapat kesengsaraan. Tetapi kalau melihat tentang kiprah daripada ulama, ulama bukan hanya menjaga ya umat dari kesengsaraan di alam dunia, tetapi yang paling prinsip ulama itu menjaga umat supaya tidak mendapatkan daripada musibah sengsara besoknya mlebu neraka. Itu seperti itu. Lah, kemudian kelanjutan dari keterangannya, kalau dilihat daripada tahapan ya, tahapan wong-wong kemudian belajar ilmu, ini supaya kita itu dadi wong sing duwe ilmu itu betul-betul apa ya istilahnya itu bukan sekedar memahami tetapi juga menjiwai. Awalul ilmi asumtu. Proses ilmu kue bisa kita mlebu ning otak itu pertama meneng dingin. Ya kayak jenengan kan roh kenal, gitu mboten? Mantuk walaupun mungkin mantuknya kadang-kadang karo liar nggih. Haji Parutinnya mantuk tapi mbok nulis bon apa utang orang ngerti kayak aku ya. Ya. Lah niki, yang pertama itu dia. Lo kan iya wong beke belajar petakilan, ya mboten saged to ya. Pertama meneng niki proses ya. Sawise kemudian meneng proses yang selanjutnya ini adalah istima, memperhatikan, bukan hanya mendengar. Kalau kita mendengar itu hanya sayup-sayup. Kalau memperhatikan itu betul-betul kita itu apa ya istilahnya itu sampai misalnya hal-hal detail itu dari A sampai Z-nya itu dia itu memang mendengarkan. Kalau kita mendengar, kadang kita itu mendengar lagu, tetapi kan tidak begitu kemudian kita itu perhatian penuh. Gitu mboten? Pokoknya diroknak penak kena ya gua nggih. Sawise kita memperhatikan ya. Selanjutnya itu kita hafal. Ya contoh misalnya dalam keterangan yang sebelumnya di Ihya ada keterangan mengatakan bahwa ad-dalu alal khair kafailihi. Wong sing nuduna perkara sing apik maring wong liya maka oli pahala kaya wong sing dituduna angger si dituduna nglakoni. Ya jenengan misale ya menyampaikan karo wong tentang masalah zakat. Ya sing zakat ta wong liya tapi jenengan oleh pahala zakat. Tetapi angger panjenengan termasuk wong sing kewajiban zakat ya tetap zakat. Aja lah wong nyotang zakate kowe wong wis nuduna maring wong liya ya enggak seperti itu. Ya nuduna ya nuduna tetapi angger wis kewajiban misalnya pas kebetulan zakat pari ya kudu ditokena. Kayak ngapunten contoh. Wong sing umroh ataupun sing haji kemudian sholat ya sholat ning Masjidil Haram itu kan fadilahnya kaya wong lakoni 100.000 rakaat ning masjid liyane. Tapi anggar Masjid Nabawi 1000 rakaat ning masjid liyane. Bukan berarti terus lah nyong tau wis salat teng ping pirang atusan ewu ning kana. Itu kan terkait pahala, tidak menggugurkan kewajiban. Kayak dileleng Pak Haji Parutin ya. Masalah kan ya kadang-kadang Pak Haji Parutin long nyong tang wis ning kono pahalane luwihan jerene. Itu kan pahala. Dan pahala itu tidak akan menggugurkan kewajiban salat sing ning omah. Paham Pak Haji? Ya bukan jadi saya kira kau orang bisa kadiran maning ya. Aduh, ini perlu dipun pahami ya. Nah, jadi walaupun jenengan menunjukkan kebaikan karo wong liya terus wong liyane itu nglakoni bukan berarti jenengan lah wong nyong nuduna wong kon zakat nyong berarti wis di oli pahala zakat itu kan pahala. Tapi ketika jenengan punya kewajiban bukan berarti kewajibannya jenengan gugur, tetap harus dilakoni. Tahapan setelah menghafal summal amal. Sawise diamalna, sawise kita hafalkan, kita amalkan. Sawise kita amalkan baru kita sampaikan kepada orang lain. Itu tahapan-tahapan masalah ilmu agama yang benar dan pas. Namun bukan berarti anggur misalnya umpama nyong durung ngamalna terus ora oleh menyampaikan ya tetap. Mohon maaf misalnya panjenengan misalnya ngapunten nggih Ustadz durung kaji ya durung umroh, bukan berarti nanti Ustadz yang belum kaji dan umroh itu karena belum mengamalkan nggak boleh menyampaikan masalah haji, tetap boleh.
Cuma ini kan tahapan yang memang sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Kalau kita itu mau kemudian sesuai dengan tingkatan, sing saya ini seperti ini. Ya, pertama meneng, ya. Yang kedua mendengarkan, yang selanjutnya menghafal, kemudian yang selanjutnya nglakoni, yang selanjutnya baru disebarluaskan atau disampaikan. Paham nggih? Niku. Nggih, lebih dari 30 tahun. Sehingga sebetulnya itu orang tersebut punya kemampuan dan sesuai dengan kewajiban haji. Tapi karena waktu yang panjang sehingga dia punya iktikad. Lo haji masa malamnya suka ubah baik gimana? Begini ya, ini kita sampaikan mumpung ada yang bertanya ya. Bertanya dari Pak Kiai Halimi mengenai masalah daftar tunggu kaji ya. Ini rilis tahun 2021, rilis itu berarti disampaikan untuk Jawa Tengah saja sudah 34, lebih dari 34 tahun. Ini belum diperbarui 2003, ini sebentar lagi 2003 okay. Nah terus ada komentar atau ada yang sering kemudian menyampaikan lawang daripada nunggu suwe ya, umpama iya ari pas waktu nyandak karena ya nggih. Nah saiki umure swidak daftar tunggune 30 tahun. Ya karuan Gusti Allah niku ya. Niku ya kuasa nggih, tapi kan ya realistis nggih. Wis rempoan nemen kaya kowe nggih. Lah terus akeh sing wis daripada kaya kowe umroh bae. Ini tolong dengarkan nggih. Niki tolong dengarkan. Ini mohon ini ilmiah ini. Supados jenengan niku paham. Pertama kita tentunya harus tahu bahwa yang menjadi bagian daripada rukun Islam itu haji. Sehingga ketika orang itu haji, itu otomatis di dalamnya itu pasti nglakoni umroh. Nah sementara kalau orang itu umroh ping 100, kalau belum haji kewajibannya tidak akan pernah gugur. Nah terus kalau kemudian kita beralasan daftar tunggu hajinya itu sampai tadi 30 tahun lebih, yang mungkin secara logika ya deleng umurin jenengan samene kayong daftar tunggu samono, apakah kemudian kita tidak istilahnya usan daftar kemudian cukup dengan umroh? Ini saya sampaikan, saya tegaskan, sampeyan walaupun secara logika ini rasanya tidak memungkinkan untuk merealisasikan haji karena daftar tunggu yang lama, tetap harus mendaftar untuk haji. Alasannya apa? Alasannya itu jenengan berarti sudah punya itikat, sudah punya niat. Persoalan nanti Gusti Allah mewujudkan niat panjenengan itu kan yang penting, inti urusannya urusan kita sudah niat. Sudah niat dengan bukti mendaftar, sehingga kelak besok di akhirat tidak akan pernah ditanyakan sampean gani ora kajiman. Aja kowe. Lah coba jenengan orang daftar, sampean ora kaji, long daftar tunggu. Nah sampean kan orang niat. Sebagai bukti bahwa kita itu memang niat, itu kita daftar. Otomatis kita itu nanti karena ketidakmampuan kita mewujudkan sudah ada niat, insya Allah gugur tentang pertanyaan masalah kenapa kita itu tidak haji. Cuma sing saya angger bisa wis daftar ya. Terus orang memungkinkan angger ana rezeki ya monggo panjenengan ya ora ketang umroh-umroha ya ora masalah. Tapi tulung ari sawise umroh ari dundang ora pakaji wakaji bukaji aja kemudian merengut nggih mboten. Wis umroh bae kudu dundange kaji ngene ya. Oh. Ya repot to ya. Mohon maaf ya, ini memang saya katakan biasanya itu dari pihak biro travel. Jadi biro travel itu jawabannya pan ngormati lah jamaah kan supaya seneng ya, supaya nanti gedok tular ya. Tapi ini enggak sesuai. Secara hukum itu berarti takdzib, gorohi. Karena sesuatu yang tidak menjadi sebuah kenyataan itu namanya takdzib ataupun goroh. Dan kita hukum goroh jenengan wis paham seperti apa.
Tapi mohon maaf, barangkali nanti jenengan yang ada di sini suatu saat ditakdirkan bisa umroh, pomarong pematulung itu lillahi ta'ala ikhlas aja supaya kemudian mau istikandakna supaya diundang Pak Haji ataupun buka haji. Paham ya Yusuri? Ya, ori kapan umroh latan ya ora diundang buyu kaji suri latan rengut ngono ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa umrah itu tidak akan pernah menggugurkan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji, ya. Tetapi bagaimanapun juga menawi panjenengan wis daftar kemudian secara logika tidak memungkinkan untuk terwujud, itu minimal nanti akan menghanguskan, menggugurkan pertanyaan kelak di akhirat ketika kenapa kita itu tidak haji. Jenengan kepenak nyong wis daftar malaikat, tetapi saya tidak punya kemampuan karena tidak istilahnya menemui daftar tunggu. Nah, sing saya begitu misalnya umpama jenengan wis daftar karena misalnya waktunya itu lama sekali, kalau punya rezeki silakan untuk kita itu melakukan ibadah umroh. Jadi ada ikhtiar. Paham nggih? Ada sing taksi dereng jelas, dereng paham mumpung ini sudah dibuka nggih. Karena memang faktanya seperti itu. Bahkan kalau di Aceh Kalimantan itu 60 tahun daftar tunggunya, Aceh dengan Kalimantan. Ya. Itu ternyata dikalahkan oleh Malaysia. Lah Malaysia itu karuan negara liya ya. Ini yang negara Indonesia. Daftar tunggu di Aceh Kalimantan itu tembus sampai 60 tahun. Nggih. Jadi panjenengan nggih bekere ngerancang panikah ya misalnya belum tentu anaknya bisa nyandak. Jadi procot misalnya anak beke lahir langsung didaftar, nah ya nanti hajinya nunggu 60. Itu saja hitungan 60 itu tahun sekarang. Padahal setiap nanti berubah tahun itu semakin menumpuk daftar tunggu nih. Bisa jadi Jawa Tengah rilis kemarin 21, 34, ini nanti sudah tembus misalnya 40, bisa jadi. Karena animo semangat wong pan kaji itu luar biasa sedulur. Lah, barangkali mungkin, lah kenapa orang diangkat no kabeh pemerintah Indonesia kenapa pilih-pilih ya? Tak warai, tak jelas sedulur ya. Mungkin anggar kaitan fasilitas di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hotel dan semuanya bisa cukup. Tapi jenengan perlu ngerti, haji itu puncaknya adalah wukuf di tanah Arafah sampai Rasulullah mengatakan al-hajju arafatun. Haji itu sempurnanya ataupun pusatnya itu di Arafah. Sementara tanah Arafah sing gemien zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang itu ya kayak kue. Ibarat kali salak ya samono. Lah ketika misalnya wong jamaah haji pan digawa mana misalnya wong Indonesia ana 3 juta digawa mana mampu, tapi ning kanane sing ora pertama ning Arafah. Terus nanti mabit ning Mina, nginep ning Mina. Ya, wong saiki Mina sing anak kemahan sing anyar bae itu menurut daripada wong alim sing biasa bolak-balik ning kana wis metu sing tanah Mina. Contohnya apa? Donge nginep ning tanah Mina, Mina sing saya kita dudu misale kaya Mina kowe ning Kali Salak. Saya kita nginepe wis ora ning Mina maning tapi wis ning lahar sabutan Mina wis sesek. Cuma dianggap Mina ajdad. Ada Mina jadid, Mina sing anyar, ana Mina sing paling anyar. Kowe tempatnya wis ado karo Mina sing zaman Kanjeng Nabi sedulur. Lah itu dua tempat niki sing tidak memungkinkan jamaah haji langsung wis brek tumplek blek diberangkatkan ning Indonesia saanane. Mboten saged niki. Fasilitase niku. Paham napa mboten? Lah niki sing barangkali wong takan kadang kala lah pemerintah Indonesia kepribe iki gara-gara Jokowi ndian nggih. Akhire wong pan kaji dipersulit. Angger wong sing jelas maune ora seneng mengkaitkannya karo pemerintah. Urip kepenak beragama di Indonesia kaya kiye, ya ngaji karo medang karo sarapan ponggol kaya kowe nggih. Tetapi karena wis jelas ora seneng, ya. Biasanya kadang kala kaya kowe ya wong sing misale ngapunten saiki kan ana sistem masalah kaitan aja nganti kemudian mangan riba. Wong sing wis kepenak kerja ning bank metu. Akhirnya apa kerjane adol minyak wangi.
atau herbal. Jebule herbal minyak wangi ora payu. Akhirnya ki gara-gara nyalana pemerintah. Padahal teng bongganeng sapa wis oleh kenikmatan kerja ning bank, alasan mau riba ya diprovokasi ya. Niken ya kemudian perlu dipahami. Ning Masjidil Haram niki saksine Pak Haji Manullah, Pak Haji Fahrudin. Sekitarnya itu ada bank ya yang Ar-Rojihi namanya. Itu untuk membayar dam. Dam niku berarti bayar kesalahan supaya pahalanya sempurna. Niki teng bank namanya Ar-Rojihi. Sekitar Masjidil Haram. Jadi wong sing melakukan kesalahan ya misalnya mohon maaf tidak sesuai lagi ikhram go pakaian sing go jahitan, misalnya Pak Haji Fahrudin kelalen go sempak misalnya ngapunten ya. Padahal kan boten angsal, ketika lagi ikhram itu kan nggak boleh menggunakan sempak. Ya umpama nggo sempak dijiret-jiret mboten angsal itu pelanggaran. Supaya nanti pelanggaran ke orang-urangi dosa, ini wajib bayar dam. Dam itu apa? Denda. Dan di sekitar Masjidil Haram kuwe tersebar konter-konter bank Ar-Rojihi. Ya kayak misalnya BRI Link kayak kuwe sedulur. Paham napa mboten? Niku supados jenengan juga bisa memahami. Jadi bukan karena pemerintah Indonesia, di seluruh dunia Islam itu jadwal wong berangkat kaji mesti menunggu daftar tunggu, digilir. Nggih, kecuali di Indonesia sing cepet niku daftar tunggune 3 tahun 4 tahun ning Irian. Tapi jenengan kudu duwe KTP Irian. Ya monggo niki kula beri informasi lu ya, kudu duwe KTP Irian. Terus daerah Nias, nggih. Terus daerah Nusa Tenggara Timur, Preket Timur, kowe daftar tunggune laka sing 10 tahun. Tapi jenengan kudu pindah hijrah mana? Ya, anggar wong lanang dadi ustad, wong wadon dadi ustadah mana ning Irian Jaya. Kowe wis tak tuduna nggih. Tinggal gelem apa ora ya. Kaki-kaki. Aduh. Moga ini barangkali ada yang mau bertanya lagi, mumpung lagi dibuka nggih. Ngomong jenengan ben ora penasaran niki, ben mangke mboten usah diulang-ulang pertanyaane. Monggo dituntaskan ketika jenengan esin duweni sesuatu sing kayong ning ati durung blong ya. Monggo ibu-ibu ya. Niki wonten pertanyaan susulan nggih. Karena masa tunggu itu sangat lama, sehingga wonten pertanyaan waktu dia itu mendaftar itu boleh dikatakan karena sudah punya kemampuan. Setelah itu kan rezeki dari Allah ya. Setelah masa akan berangkat itu kebetulan modalnya untuk tambahan itu kurang, sehingga dia itu nekat untuk pinjam ke bank. Itu diperbolehkan. Nggih, matur suwun nggih. Zaman sekarang nggih tidak ada ya pengelola keuangan yang bisa dipercaya kecuali bank. Jenengan kalau mengatakan bank itu adalah, mohon maaf nggih, bahasa langsung memvonis itu semuanya riba. Konsekuensinya berarti jenengan kajine numpak ontak. Karena wong daftar kaji itu mesti lewat bank. Terus ari lunga-lunga aja numpak jalan tol. Karena numpak jalan tol kowe tuku dingin namanya etol. Etol itu tukune kudu ning bank. Gitu mboten? Terus ari misale anaknya sekolah ataupun akan ini ora oleh transfer, karena transfer itu hanya ada di bank. Gitu mboten? Angger kaya kowe ya monggo aja kur ngomong muni bank orang oli daftar kajine lewat bank. Kudune ning Bank Fahrudin no. Aja bank sing kaya kowe. Nggih, kowe kudu agar wong sing ngarani muni bank haram ya aja ning Bank BRI, aja Bank Permata, aja Bank BNI, tapi ning Bank Fahrudin ya sebagai bukti buat temenan ngaramnane nggih. Niki ngomong muni haram daftar kajine tetep ning bank. Wong tam pinter otil lo kaya kowe ya. Jadi artinya bahwa begini ya, sudah diputuskan di Muktamar NU zaman gemien pisan ya. Sebenarnya bank itu ya, ini secara hukum ada 3.
Zaman wong waktu samonota misalnya wong pan wirai ya pan meninggalkan duniawi mungkin bisa, makanya silahkan menghukumi haram. Tapi konsekuensinya wong rupiah bae metune sing bank Pak. Berarti angger jenengan misalnya menolak ya duitnya angger nyekel duit dijaluk bae ya. Meneh sampean ngarani pengoroli berarti ya wis sing gambar Soekarno Muhammad Hatta tak jaluk ya Pak ya. Iya. Terus hari bisa umpama bedukannya jadi nen Pak, haram kita aja gua mereka. Kita betul. Jadi beginilah. Jadi intinya mereka yang sebenarnya kemudian kelompok mereka yang sering mengriba-ribakan kan mereka itu sebenarnya itu adalah propaganda kelompok ngomong riba tapi tidak mampu membuat sebuah lembaga yang betul-betul lepas dari riba. Ujung-ujungnya tak gawe misalnya BMT tapi duitnya tadi disetorna ning bank. Koperasi ya duitnya ning bank. Saiki misalnya duit ning lempong 10 tahun wis ganti seri, wis ganti nomor, ganti duit repot to Pak, ora oleh. Wis kayak aku ning lempong misalnya kenang rayap pisan ya repot to ya. Nggih jamur. Jadi intinya tidak masalah ya. Bahwa kita bagaimanapun sesuai dengan Muktamar NU itu ulama-ulama NU sudah dulu memikirkan bahwa kalau kita tujuannya di bank menyimpan tidak ada motivasi apapun itu hukumnya boleh secara mutlak. Adrana wong pan delah ning bank tujuannya mohon maaf kepikiran riba, kepikiran bunga, laka insyaallah. Jenengan nyimpen ning bank, duit ora tambah akeh tapi tambah gotang. Kenapa? Nggo pajak Coba dibuktikan duit 10 juta. Orang mungkin lantas nyong 11 juta, tahun ngarepe nyong 11 juta. Gotang tak iya. Nah nggih. Lah niku. Itu barangkali lah perlu kita jelaskan sejelas-jelasnya mengatakan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.